Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zahra, perwakilan dari kelompok 1, ingin menjelaskan sedikit tentang manajemen pemasaran dan menampilkan sedikit cuplikan video mengenai strategi pemasaran digital UMKM kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andre Fauzi dengan NIM 17096211039. Saya dari Pendidikan Administrasi Perkantoran 2021 Universitas Negeri Jakarta. Halo, perkenalkan, nama saya Sifar Hadatul Ais dengan NIM 17096621084. Saya dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B. Perkenalkan, nama saya Meli Agustin dengan NIM 17096621041 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B. Perkenalkan, nama saya Nadia Zahra dengan NIM 17096211053, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B. Perkenalkan, nama saya Nafar Dewi dengan NIM 17096211032 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran B. Perkenalkan, nama saya Sevi Afifah Syawalia dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andre Fauzi dari Fakultas Ekonomi Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mewawancarai salah satu orang dari Ngemut yang berkecimpung di dunia minuman. Maksud saya di sini akan menanyakan beberapa hal tentang strategi pemasaran yang efektif di masa pandemi seperti saat ini. Sebelum saya mulai, boleh masih diperkenalkan diri? Nama saya Muhammad Rafi. Saya sebagai owner pemilik kedai Ngemut sedang merintis minuman tersebut. Ya, sebelumnya saya langsung mulai aja pertanyaannya. Yang pertama, apa motivasi awal untuk membuka usaha ini, Mas? Motivasi saya untuk membuka kedai ini itu dari diri kita sih, karena di masa pandemi ini kerja atau kita melakukan usaha dan lain-lain itu lebih susah ngikut orang. Jadi motivasi saya itu mengisi waktu untuk di masa pandemi ini. Saya juga sebagai sedang mahasiswa juga, semester 7, selama pandemi ini masih ada waktu yang luang untuk melakukan sesuatu. Nah, termotivasi untuk membuka kedai Ngemut ini. Jadi intinya dari motivasinya itu dari diri kita sendiri untuk membuka ruangan waktu. Lanjut, yang kedua, mengapa Anda memilih produk ini untuk dijual? Karena saya juga suka di bidang minuman. Ya, saya juga sudah pernah mengikuti latihan atau magang di suatu tempat, di tempat kopi maupun di tempat yang sekarang lagi tren ini yang bubble seperti itu juga saya sudah pernah lakukan. Jadi passion saya juga di minuman ini. Ya. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, berapa modal awal yang dibutuhkan pada saat membuka gerai ini? Saya sih sebagai orang yang dari awal juga, untuk modal sebenarnya sih dari niat kita sendiri pertama. Terus kalau buat nominal uang, saya membuka kedai ini pertama itu membeli barang-barang sekitar, kalau menjadi offline itu 5 jutaan untuk awal pembukaan kedai itu 5 juta. Nah, itu merintis alhamdulillah sudah 1 tahun dan sudah memiliki satu kedai lagi. Alhamdulillah ya. Terus lanjut aja, yang keempat, bagaimana teknik pemasaran yang Anda lakukan dari awal membangun bisnis ini? Mungkin agak berbeda ya dari yang kita sebelum PPKM sama yang PPKM. Jadi ya, kita ngomongin di dua-duanya. Sebelum PPKM saya melakukan pemasaran itu lebih ke teman-teman, terus ke online. Ya, tapi pas ke teman-teman terus online, kita main di Instagram dan lain-lainnya. Saat PPKM sudah dilaksanakan, membuat saya lebih berpikir dan lebih memajukan kedai tersebut dengan promosi, dengan memasang banner di depan tempat kedainya untuk memberikan pengetahuan kepada orang-orang yang melewati kedai kami gitu. Jadi di sana bisa melihat promosi yang ada di kedai kami. Nah, strateginya itu sangat efektif untuk di kedai kami gitu. Mengundang konsumen datang kepada kami. Orang sudah pada tahu harganya ya, karena kalau belum lihat itu orang bertanya-tanya ini benar atau enggak, atau ini ada apa enggak gitu. Itu juga strategi kita yang dilaksanakan sampai sekarang. Oke, lanjut, yang kelima, gimana sih cara membuat orang-orang tertarik untuk datang dan membeli? Itu sih yang tadi juga sudah dibicarakan. Tertarik itu sebenarnya dari gambar juga, gambar kita lihat ya menarik, berwarna, terus promosi yang terpenting sih, karena target pasar saya itu di Ngemut ini
tidak membatas usia dari kecil sampai besar juga. Semua saya luas karena ya. karena minuman ini bisa ibaratnya kebutuhan hidup lah, itu kebutuhan hidup untuk minum. Terus kayak contohnya kayak mau nongkrong juga pasti butuh kopi, minuman bubble dan lain-lain. Itu target pasar kita sih, karena dengan tertariknya orang melihat gambar atau banner yang disajikan di dekat kedai kami membuat konsumen tertarik penasaran. Itu menjadi konsumen tertarik dalam kedai kami gitu, untuk membelinya. Sekian wawancara dari kami, luar biasa sekali dari Mas ya. Makasih juga. Semoga sukses ke depannya. Amin. Saya Muhammad Andre Fauzi Akbar mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen pemasaran atau marketing manajemen merupakan analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli atau sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi atau tujuan-tujuan perusahaan. Manajemen pemasaran berfungsi untuk 1. Analisis pasar, 2. Segmentasi pasar, 3. Menetapkan pasar sasaran, 4. Penempatan pasar, dan yang kelima perencanaan pemasaran. Pentingnya melakukan manajemen pemasaran karena untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya, sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dimiliki. Dalam manajemen pemasaran yang baik, tentunya bisa dianalisa, perencanaan, penerapan, controlling pada semua rencana. Jika semua sudah dilakukan dengan benar, maka perusahaan bisa berkembang lebih baik. Mengapa kita harus melakukan manajemen pemasaran? Karena manajemen pemasaran bertujuan untuk yang pertama, menciptakan demand atau permintaan, yang kedua, meningkatkan keuntungan, yang ketiga, menciptakan pelanggan baru, yang keempat, memuaskan pelanggan, dan yang kelima, menciptakan produk yang baik di mata publik. Dengan melakukan manajemen pemasaran, kita dapat mengetahui konsumen dengan sangat baik, sehingga perusahaan dapat menawarkan produk dan layanan kepada konsumen, agar konsumen itu tetap loyal dan konsumen baru terus meningkat. Dan dengan melakukan manajemen pemasaran, suatu produk atau usaha dapat lebih dikenal oleh masyarakat, sehingga kita juga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Konsep manajemen pemasaran. 1. Produksi. Perusahaan yang menggunakan konsep ini percaya bahwa konsumen menginginkan produk yang terjangkau dan mudah didapatkan, sehingga mudah dipasarkan. Maka dari itu, perusahaan yang menganut konsep ini akan menekan biaya dengan cara melakukan produksi dalam jumlah yang besar untuk mengurangi biaya produksi. Konsep ini bisa sukses apabila permintaan pasar lebih tinggi daripada produk yang ditawarkan. Kedua, produk. Perusahaan yang menggunakan konsep produk akan lebih memproduksi barang dengan kualitas yang terbaik dan dibanderol dengan harga yang tinggi. Karena konsep produk ini didasari oleh asumsi bahwa konsumen lebih menyukai produk yang berkualitas. Kelemahan dari konsep ini adalah perusahaan yang fokus terhadap kualitas biasanya akan mengabaikan faktor penting lainnya, seperti harga, ketersediaan, hingga kegunaan. Jadi, meskipun kualitas produk sangat baik, tetapi jika pelanggan lebih peduli pada harga, tentu saja bisa berakibat mereka tidak akan membeli produk tersebut. Ketiga, penjualan. Konsep ini meyakini bahwa produk apapun, terlepas dari kualitas, harga, ataupun permintaan pasar, bisa dipasarkan apabila perusahaan menjual secara agresif. Konsep ini tidak mementingkan hubungan dengan konsumen dan cenderung hanya mengutamakan target penjualan dan keuntungan yang didapatkannya saja. Karena itu, perusahaan cenderung mengabaikan kepuasan pelanggan dan loyalitas konsumen. Keempat, pemasaran. Konsep ini menjadikan konsumen sebagai pusat perhatian. Perusahaan akan lebih fokus pada kebutuhan konsumen dan berusaha untuk memahami apa yang diinginkan pasar. Bahkan, perusahaan akan melakukan riset terlebih dahulu sebelum memulai memproduksi dan memasarkan produk. Perusahaan yang menggunakan konsep ini bisa memiliki nilai lebih dibandingkan dengan kompetitor dan membuat konsumen akan lebih loyal kepada satu brand. Pemasaran sosial. Konsep ini terbilang lebih baru di manajemen pemasaran. Selain menekankan fokus pada konsumen, konsep pemasaran sosial juga menekankan kepentingan konsumen dan masyarakat secara umum. Perusahaan yang menggunakan konsep ini mempertimbangkan filosofi kesejahteraan sosial. Jadi, selain keuntungan perusahaan akan berusaha mengimbangi kebutuhan dan kepuasan pelanggan serta melakukan tanggung jawab sosial. Perencanaan strategi pemasaran. Strategi pemasaran atau marketing strategi merupakan suatu proses untuk menentukan target pasar dengan strategi bauran pemasaran yang terkait di mana. Yang pertama, target market.
merupakan sekumpulan pelanggan homogen atau pasar yang ingin dilayani permintaannya oleh suatu perusahaan. Yang kedua, ada bauran pemasaran atau marketing mix, merupakan berbagai variabel yang disusun oleh perusahaan dalam rangka guna memuaskan target market tersebut. Marketing mix ini merupakan salah satu kombinasi dari 4 variabel atau aktivitas yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan. Di antaranya adalah produk, struktur harga, kegiatan promosi, serta sistem saluran distribusi. Beragam variabel marketing mix di atas bisa digunakan sebagai dasar untuk mengambil sebuah strategi dalam usaha memperoleh posisi yang sangat strategis di pasar.